Pernah kepikiran nggak sih, kenapa orang yang paling tenang di sebuah ruangan itu justru sering dianggap yang paling berbahaya? Nah, sebenarnya alasannya sederhana. Itu karena mereka punya trik stoik buat bikin para toxic people di luar sana nggak berkutik sama sekali. Pernah nggak sih kamu ngerasa hari kamu yang tadinya udah tenang banget, udah ceria banget, tiba-tiba langsung hancur berantakan? Cuma gara-gara satu kalimat pedas dari teman. Atau mungkin cuma gara-gara satu komentar nyinyir yang kamu baca di media sosial? Kalau iya, aku mau kasih tahu satu kenyataan yang agak pahit ya. Itu artinya, selama ini kamu secara nggak sadar udah ngasih remote kontrol kebahagiaan kamu ke tangan orang lain. Coba deh bayangin, orang lain yang mencet tombol marah, tapi malah kamu yang emosi. Mereka mencet tombol sedih, tapi kamu yang nangis. Jadi, kita itu kayak boneka yang talinya ditarik-tarik sama orang yang bahkan mungkin nggak peduli sama sekali sama perasaan kita. Kan sayang banget ya? Nah, di bagian ini, aku pengen kamu menyadari satu insight utama dari filsafat stoikisme. Coba deh, kamu pikir secara logis. Hinaan itu, pada dasarnya, cuma getaran udara yang keluar dari mulut seseorang. Cuma suara kan? Secara fisik, kata-kata kasar itu nggak punya kekuatan buat bikin kulit kamu lecet. Apalagi sampai bikin tulang kamu patah. Dia itu kosong. Lalu, kenapa rasanya bisa sakit banget di hati? Jawabannya adalah karena akhirnya kamu sendiri yang mengizinkan kata-kata itu masuk ke pikiran. Kamu kasih makna, dan akhirnya kamu biarkan dia menyakiti kamu. Kamu itu kayak lagi dilemparin bola panas. Terus alih-alih menghindar, kamu malah nangkep bola itu dan kamu genggam erat-erat di tangan sendiri. Sampai melepuh. Padahal, kalau kamu cuma dengerin itu sebagai suara angin lewat aja, kata-kata itu nggak bakal punya kuasa apapun atas diri kamu. Sama sekali nggak ada. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya biar kita bisa benar-benar mati rasa dan nggak lagi gampang baper setiap kali ada orang toksik yang mulai beraksi? Jawabannya, ada pada cara kita mengatur apa yang bisa kita kontrol dan apa yang enggak. Nah, sekarang coba deh kamu bayangkan ini sebentar. Di dalam hidup kita, sebenarnya cuma ada 2 keranjang besar. Ya, cuma 2. Keranjang pertama, isinya hal-hal yang bisa kamu kendalikan 100%. Seperti pikiran kamu, tindakan kamu, dan gimana cara kamu merespon sesuatu. Terus, keranjang kedua, isinya hal-hal yang sama sekali nggak bisa kamu atur. Kayak cuaca, kondisi ekonomi, dan mulut orang lain. Di dalam stoikisme, ini disebut sebagai dikotomi kendali. Nah, penyebab utama kenapa kita sering banget merasa stres, sakit hati, sampai nangis semalaman gara-gara omongan orang, adalah karena kita mencoba memasukkan mulut orang lain ke dalam keranjang kendali kita. Kita pengen mereka diem, kita pengen mereka suka sama kita. Padahal itu mustahil. Kamu gak akan pernah bisa nyetir lidah orang lain kan? Tapi, ada satu hal yang sering banget kita lupakan. Interpretasi kita adalah kunci utamanya. Secara psikologis, saat seseorang menghina kamu, sebenarnya mereka lagi nggak ngomongin tentang kamu. Beneran deh, mereka itu lagi telanjang di depan kamu, menunjukkan kualitas karakter mereka yang asli. Saat mereka bilang kamu nggak berguna atau aneh, mereka sebenarnya lagi memproyeksikan masalah internal, rasa tidak aman, atau standar rendah yang ada di kepala mereka sendiri. Anggaplah mereka itu kayak proyektor film. Apa yang muncul di layar, yaitu kamu, sebenarnya berasal dari kaset yang ada di dalam mesinnya, alias pikiran mereka. Kalau kasetnya memang sudah rusak atau isinya film horor, ya yang muncul bakal berantakan. Jadi, kenapa kamu harus merasa buruk atas kaset rusak milik orang lain? Hinaan itu nggak punya kekuatan apa-apa sampai kamu memberinya izin untuk masuk dan menyakiti kamu. Nah, saat kamu mulai paham bahwa opini mereka itu cuma proyeksi dari kekacauan di dalam diri mereka sendiri, kamu bakal mulai merasa kasihan, alih-alih marah. Kamu bakal sadar kalau karakter mereka lah yang sedang dipermalukan oleh kata-kata mereka sendiri, bukan harga diri kamu. Nah,
Kalau kita sudah paham secara logika bahwa omongan mereka itu cuma proyeksi, langkah selanjutnya adalah gimana caranya kita membangun perisai mental supaya serangan itu mental dengan sendirinya. Nah, langkah praktis pertama yang wajib banget kamu coba itu sebenarnya sederhana. Gunain yang namanya jeda 3 detik. Kedengerannya simpel banget kan? Tapi ya ampun, percaya deh sama aku. Di momen yang lagi panas, 3 detik itu rasanya bisa kayak selamanya. Kamu perlu tahu ya, secara biologis, pas ada orang yang ngehina atau ngerendahin kamu, sistem limbik di otak kamu tuh bakal langsung terpicu. Nah, ini adalah bagian otak yang tugasnya ngatur emosi dan insting bertahan hidup. Efeknya, kamu bakal ngerasain reaksi fight or flight, alias kamu pengen langsung ngebalas pakai kata-kata yang jauh lebih pedas, atau kamu malah ngerasa sesak dan pengen nangis di tempat. Nah, teknik jeda 3 detik ini tujuannya adalah buat memotong sirkuit emosi itu sebelum terlanjur meledak. Jadi, aku pengen kamu belajar buat enggak langsung bereaksi. Begitu ada hinaan yang mampir ke telinga kamu, jangan langsung buka mulut buat ngebantah ya. Diem dulu. Sambil diem, coba tarik napas dalam-dalam dan katakan dalam hati, ini adalah momen. Nah, trik kedua ini namanya objective labeling. Intinya sih, kamu belajar buat melihat omongan orang itu cuma sebagai data mentah, tanpa bumbu emosi sedikit pun. Coba deh bayangin, kalau ada orang tiba-tiba bilang ke kamu itu bodoh banget ya, atau kamu tuh gak berguna. Biasanya nih, reaksi otomatis kita itu pasti merasa sakit hati kan? Tapi secara stoik, itu sebenarnya cuma getaran suara yang keluar dari mulut orang lain. Nah, tugas kamu di sini adalah melakukan audit logis di dalam kepala. Tanyakan ke diri sendiri, apakah yang dia omongin ini sebuah fakta? Kalau ternyata kamu memang melakukan kesalahan fatal karena kurang teliti, ya sudah, itu fakta. Nggak perlu baper, tinggal diperbaiki aja. Tapi kalau omongan itu cuma asal jeplak, tanpa bukti, dan cuma niat mau menjatuhkan, maka itu bukan fakta. Itu cuma opini sampah. Dan uniknya, opini itu nggak punya power apapun selama kamu nggak memberikan izin ke opini itu buat masuk ke pikiranmu. Aku punya satu analogi yang paling pas buat menggambarkan ini. Namanya analogi kurir paket. Bayangin, kamu lagi santai di rumah. Terus tiba-tiba ada kurir datang bawa paket besar. Pas kamu lihat, ternyata paket itu isinya sampah yang bau banget. Terus, apa yang bakal kamu lakukan? Apakah kamu bakal terima paket itu? Terus kamu bawa masuk ke ruang tamu, terus kamu buka dan kamu ratapi baunya seharian? Enggak kan? Pasti kamu bakal bilang ke kurirnya, maaf mas, aku nggak merasa pesan ini, tolong bawa balik aja. Nah, pertanyaannya, begitu kamu tolak, sampah itu tetap jadi milik siapa? Ya tetap milik si pengirim atau si kurir kan? Dia yang harus repot bawa sampahnya pulang. Dia yang harus nyium baunya sendiri. Dan dia yang rugi tenaga. Hinaan itu sama persis kayak paket sampah tadi. Pas orang toksik ngirim kata-kata kasar ke kamu, itu adalah paket sampah mereka. Kalau kamu gak baper, kalau kamu gak memasukkan omongan itu ke hati, maka semua rasa negatif, kebencian, dan sampah emosi itu tetap jadi milik mereka. Mereka yang capek, mereka yang kotor. Sementara kamu tetap bersih dan tenang. Tapi aku paham banget, menolak paket sampah itu. Nah, langkah terakhir ini nih yang jadi kunci, yang bakal bikin kamu bukan cuma sekedar bertahan, tapi justru jadi makin kuat. Strategi ini sering disebut sebagai amor fati, atau gampangnya mencintai takdir. Aku tahu, kedengerannya agak aneh kan? Kenapa juga kita harus mencintai situasi pas ada orang yang jahat atau bahkan ngehina kita? Gini logikanya. Dalam hidup, kita tuh nggak bisa milih siapa yang bakal kita temui. Kamu nggak bisa ngontrol kalau tiba-tiba ada orang yang pengen jatuhin mental kamu. Itu adalah realitas yang di luar kendali kita.
Jadi, daripada kamu capek-capek marah dan nanya, kenapa sih orang ini jahat banget? Mending kita ubah aja sudut pandangnya. Terima kenyataan, kalau orang toksik itu bakal selalu ada. Ya, sama kayak adanya hujan atau macet di jalanan. Tapi, alih-alih membenci keberadaan mereka, coba deh lihat mereka sebagai pelatih mental gratis buat kamu. Bayangin, orang yang ngehina kamu itu sebenarnya alat yang disediain semesta buat ngelatih otot ketenangan kamu. Kalau nggak ada mereka, kamu nggak bakal tahu seberapa kuat sabar kamu. Kalau nggak ada gangguan, kamu nggak akan pernah tahu seberapa stabil emosi kamu yang sebenarnya. Ingat satu hal ini ya, tanpa adanya gesekan, sebuah permata nggak akan pernah bisa mengkilap. Begitu juga karakter kamu. Setiap hinaan yang kamu terima dengan tenang, itu adalah satu polesan yang bikin mental kamu makin berkilau dan gak gampang goyah. Jadi, mulai sekarang, setiap kali ada yang coba mancing emosi kamu, bisikin aja ke diri sendiri. Makasih ya, udah bantu aku latihan jadi orang yang lebih sabar hari ini. Oke, jadi itu tadi 3 langkah praktis ala stoik buat ngadepin orang toksik. Pertama, lihat hinaan sebagai data mentah. Kedua, jangan terima paket sampah emosi mereka. Dan ketiga, terapkan amor fati dengan jadiin mereka pelatih mental kamu. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu kamu buat lebih tenang dan gak gampang baper lagi, jangan lupa buat dukung aku terus ya. Caranya gampang banget kok. Tinggal klik tombol subscribe ke channel Gen Z dan share video ini ke orang-orang yang menurut kamu butuh denger pesan ini. Aku yakin, dengan latihan yang konsisten, kamu bakal jadi versi dirimu yang jauh lebih tangguh dan gak bisa disentuh oleh kata-kata negatif siapapun. Tetap tenang, tetap fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Dan sampai ketemu di video berikutnya.